Podcast Santri Meletus Balon Hijau Dor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala, semakin semangat. Mengingat PPKM ini yang udah hampir selesai. Mulai selesai ya. Karena nggak ada PPKM ya. Udah laku vaksinnya. Iya. Udah laku, tinggal meneruskan ke tahun 2034. Sampai selesai, dan semoga apa yang kemarin sempat berhenti bisa dimulai lagi, pekerjaan, pembelajaran, karena banyak sekolah-sekolah yang tutup ya, karena memang dilarang untuk melaksanakan tatap muka. Kalau dari ada yang tutup kelasnya, ada yang tutup sekolahnya juga, guru TK, karena nggak ada muridnya. Karena memang banyak ini sekolah online dan lain sebagainya yang membuat memang pemilihan sekolah ini yang memang dari orang tua itu memang benar-benar terseleksi, artinya nggak sembarangan. Kalau dulu kan yang penting sekolah dimanapun bebas, kalau sekarang lebih menyeleksi karena memang banyak sekolah yang libur online, banyak orang tua yang lebih memilih fasilitas yang memadai untuk pembelajaran online ini. Kalau untuk Mas Akram sendiri gimana pengalamannya mengajar online beberapa tahun yang kemarin? Karena online itu ini loh, kita kalau ngobrol sama orang kemudian nggak tatap muka secara langsung, kayak hero suasananya itu kan nggak ada. Iya. Kalau kita ngobrol gini, kemudian ditinggal makan atau ditinggal boker itu kan nggak sopan sekali. Tapi kalau Zoom, menurut beberapa pengalaman teman-teman ya, menurut pengalaman Mas Nafis itu kan juga masih Zoom ditinggal ke kamar mandi. Iya. Itu kan sangat tidak sopan sebenarnya dalam etika komunikasi Pembelajaran ya. Apalagi dalam pembelajaran. Karena yang namanya pembelajaran pendidikan itu nggak hanya sekedar hadir, tapi menyimak juga ya. Bukan buruk sih, cuma semacam pelajar kita belum siap lah untuk masuk. Bukan cuma pelajar, masyarakat kita secara umum itu belum siap untuk terbiasa dengan pembelajaran atau komunikasi secara daring. Karena bisa dikatakan 100% daring ya, 100% online. Dari yang tadinya offline, kemudian kan kita mengalami seperti burung keluar dari sangkar. Iya. Sampai sempat viral, bahkan saking harusnya online tambah ban pun. Ibarat kita Zoom kemudian tidak menyalakan layarnya, itu kan kayak kita ngobrol tapi matanya ditutup. Iya. Ini kan nggak sopan. Iya. Dan kita nggak tahu murid-murid kita, santri-santri kita itu saat menyimak kita itu dia sedang apa? Bisa jadi dia sedang main, bisa jadi dan lain sebagainya lah yang mungkin perlu kita evaluasi. Baik, kita mau ngobrol apa ini? Mungkin ini ya pertanyaan, kita buka lagi pertanyaan. Ini ada Ngobrol santai ngobrol santai terkait dengan penyakit atau bukan ya, atau kelainan atau umur, saya nggak tahu ya, terkait dengan beser kalau kita sebut ya. Beser ya. Datang pertanyaan dari lokal tadi Mawar, nggak mau disebut, ini mau disebut dia orangnya, dari Mas Rohim Pemalang. Jauh-jauh ya. Sekali. Kemarin ada dari Sidoarjo, Ini dari Pemalang atau ya, dari dari Pemalang. tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke permasalahannya, Gus. Jadi deskripsinya begini. Ada seseorang yang meninggalkan kewajiban sholatnya dengan alasan karena memiliki penyakit ataupun kelainan yang sedikit aneh, yaitu hampir setiap menit dari zakarnya mengeluarkan najis, sehingga sangat sulit untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Lalu seseorang tersebut berspekulasi bahwa meninggalkan sholat karena ada halangan diperbolehkan. Pertanyaannya, apakah hal tersebut dapat dibenarkan atau tidak? Kemudian jika tidak, bagaimana solusinya? Beser ya, terkait dengan beser. Jadi sebetulnya ada yang perlu kita klarifikasi dulu lah. Jadi biar teman-teman ini tahu juga, orang itu kewajiban sholat itu kan ada pada mukallaf. Siapa itu mukallaf? Ya Islam, balik, berakal. Maka selama dia berkategori mukallaf, ya dia wajib sholat bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun Keadaannya.
alasannya. Meskipun dia dalam keadaan koma tidak bisa bergerak, kalau akalnya masih jalan dan dia orang yang balik, Iya. ya maka dia tetap wajib sholat. Bagaimana posisinya? Bahkan Meskipun koma, Islam pun menggampangkannya, misalnya boleh dengan duduk, ya, boleh dengan sebisanya dia. Nah, sebisanya ini yang nanti akan kita bahas di kategori geser tadi ya. Iya. Atau kalau dalam kajian fikih biasanya kita mengenal dengan istilah daimul hadas. Itu artinya orang yang langgeng hadasin, konsisten. Jadi, iya. Kayak Ini apa konsisten, namanya? bukan konsisten rezekinya tapi konsisten hadasnya. Ini sangat kasihan. Kategorinya penyakit biasanya itu karena sakit. Ya sakitnya bisa ya karena sakit atau karena faktor Umur. usia gitu ya. Nah ini yang akan kita bahas kalau misalkan dalam sholat kita nggak bisa berdiri, kita boleh duduk, kita nggak bisa duduk, kita bisa Iya, tidur. jadi sebenarnya tidak ada alasan kita untuk meninggalkan Meninggalkan. sholat. Bahkan pun ketika diri kita ini tidak bisa memenuhi syarat-syaratnya sholat, itu tetap wajib. Tapi namanya sholat li hurumatil waktu. Misal kayak kita tiba-tiba karena orang bisa terlalu kriminal kemudian dipenjara. Di penjaranya itu dia di sebuah tempat kecil yang di situ isinya kotoran tikus semua. Itu kan tempatnya Iya, najis, najis. nggak bisa buat Iya. sholat kan. Nah itu nggak apa-apa sholatnya di situ, tapi sholatnya Dihormati. di waktu. Atau misal seperti orang sholat tapi dia tidak tahu waktunya, berada di dalam hutan Amazon, nggak ada matahari, nggak ada apa. Ya Misal di penjara ya, di penjara dikurung dia nggak lihat sinar. nggak lihat sinar, nggak tahu waktu, jadi sholat aja dihormati waktu. Kalau secara prasangka dia boleh pak. Nah yang akan kita bahas pada kali ini bagaimana kalau permasalahannya itu Nah, dia keluar najis. najisnya terus. Iya. Biasanya ini kalau di perempuan itu kan kasusnya kalau dia istihadah. Istihadah itu kan darah yang keluar dalam keadaan sehat. Maksudnya dalam keadaan sakit. Iya. Kalau head itu dalam keadaan sehat. Nah, bedanya head sama istiadah, kalau head itu kan perempuan boleh meninggalkan sholat. Bukan boleh, malah wajib meninggalkan sholat. Iya. Kalau istihadah, dia tetap ada kewajiban sholat. Jadi kalau perempuan, ya bisa pun hadas lain bisa juga sih. Kalau laki-laki, dia biasanya karena keluar air kencingnya terus, nggak bisa berhenti. Iya, Jadi biasanya tadi dikit-dikit itu keluar, ya. dikit-dikit keluar. Itu di fikih itu sudah pernah ada dibahas, namanya orang yang daimul hadas. Bagaimana sholatnya gitu. Sebetulnya sebelum kita bahas bagaimana sholatnya, bagaimana sesucinya dulu, sesucinya. Karena sebelum masuk sholat kan harus suci. Iya, harus suci dulu. Itu kan terkait hadas itu terkait dengan kesucian. Nah, di kesucian itu fikih biasanya memberi jalan keluar. Dia ketika sudah masuk waktunya sholat, jadi kalau zuhur sudah ada dulu, maka dia segeralah bersihkan kotorannya. Kemudian dia tutup sebisanya yang tidak menyakiti dan dengan usaha semampu-mampunya. Jadi katakan misal kita ya, orang misal kalau zakarnya terus mengeluarkan air kencing, ya maka dikasihlah itu kapas atau kasih apa, kemudian pakai pampers gitu ya. pakai pampers atau pakai apa, pokoknya untuk meminimalisir keluarnya hadas. Kalau misal kapas tidak cukup, kalau di syariat itu menyarankannya kapasnya ditutupkan atau sedikit dimasukkan. Kalau di perempuan ya, kalau laki-laki itu cukup tutupan depan kemudian pakai celana. Iya. Atau bisa pakai kapas kemudian Kalau pampers kalau tadi itu bisa tidak ya. cukup, nah kalau tidak cukup maka harus memakai sama yang ketat ya, seperti pampers yang kencang tadi. Iya. Intinya gini, syariat memerintahkan kita telah masuk waktu sholat, kita membersihkan hadasnya, kemudian kita meminimalisir keluarnya hadas tersebut. Maka ketika usaha itu sudah dilakukan, kalaupun di tengah-tengah tiba-tiba hadasnya keluar, enggak masalah, sudah dimaafkan. Yang penting saat awalnya itu sudah dibersihkan. Sudah dibersihkan dan sudah ada usaha untuk meminimalisir keluarnya najis tersebut. Kalaupun itu masih keluar nggak masalah. Masyarakat kan misalkan contoh sampai rakaat kedua kemudian Tiba-tiba keluar, ya, tetap teruskan. tetap teruskan. Sah sholatnya sah. Sebagaimana, tetapi bedanya gini bedanya. Ketika wudhu, ketika bersih-bersihnya tadi itu, kalau orang wudhu kan niatnya kan niatnya kan untuk menghilangkan hadas. Ya. Nawaitul wudhu alirofil hadas, untuk menghilangkan hadas. Tapi kalau ini bukan untuk menghilangkan hadas, tapi niatnya listibah habis sholat, untuk kebolehan melaksanakan sholat.
seperti itu. Niat-niat wudhunya diganti. Istibahatis sholat. Istibahatis sholat untuk kebolehan melaksanakan sholat. Karena kalau irofil hadas kan hadasnya nggak bisa hilang terus. Tapi untuk kebolehan kesahan melakukan sholat. Jadi ada perubahan cuma itu di niat ketika melakukan wudhu, kemudian setelah wudhu ada usaha untuk minimalisir hadas tersebut. Setelah itu los saja gitu. Kalau tiba-tiba keluar, tiba-tiba beser ya los saja. Entah di rakaat 1, 2, 3 atau 4 selesaikan. Bahkan setelah itu dia melakukan aktivitas lain seperti membaca Quran dan sebagainya itu nggak masalah. Nggak perlu wudhu lagi meskipun dia tahu ini hadasnya keluar lagi nggak apa-apa. Itu berlaku sampai masuk waktu sholat berikutnya. Oh, sampai misalkan sampai asar. Kita sholat misalkan ya, bagi orang tersebut sholat jam 1 ya itu nanti sampai asar. Nanti asar harus mengulangi lagi. Nah, itu sih kurang lebih beberapa keringanan yang diberikan oleh syariat seperti itu. Supaya kita tetap bisa menjalankan sholat. Kalau tanpa itu ya yang namanya orang sakit ya harus ribet sedikit kan. Iya. Orang sakit harus ribet sedikit. Kalau misalkan kita lagi sakit ya memang seperti itu, artinya entah apa namanya dengan ribet ataupun minta tolong atau ringan sedikit repot ya. Seperti itu. Belum menemukan sih hal yang lebih meringankan mungkin, apalagi kok sampai boleh meninggalkan sholat itu sepertinya bukan sebuah alasan yang dibenarkan, bukan ulur syar'i untuk meninggalkan sholat. Bahkan sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain pun bisa sholat dengan cara wajib sholat. Itu ya. Wajib sholat. Karena sholat itu semacam ibadah pokok, pokoknya yang apapun keadaannya kamu harus melakukan gitu. Kecuali tadi itu ya dia keluar dari 3 kategori mukallaf tadi ya, mukallaf Islam, balik, neraka. Dan anehnya saat kita membicarakan sholat ini kenapa Mas Bujang kok kelihatannya nggak peduli sampai dia atau gimana kita nggak tahu ya. Iya. Saat dari kemarin kalau kita membahas tema-tema itu biasanya antusias, artinya dia mendengarkan, mencatat. Apalagi tadi masalah bencong kan ya. Bencong sampai dia membuat banyak catatan gitu kan. Nyatanya ini bola sampai dibuat pohon-pohon ini boleh, kalau boleh kenapa, nggak boleh kalau nggak boleh kenapa. Tapi entah kalau kita bahas sholat kayaknya nggak peduli. Yang kepekaan. Oke gitu ya. Untuk Mas Rahim di Pemalang ataupun siapapun yang memanfaatkan dari podcast ini, itulah kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan ke konsultasi ke staff. Iya, yang lebih yang lebih itu misal karena kan gini kan, maksudnya itu kan sakit, jadi spesifik penanggulangannya seperti apa kan dokter juga pasti lebih tahu juga. Itu lebih bagus juga tanya ke dokter. Cara saya menghentikannya gimana? Kolaborasi antara dokter sama kiai. Karena kalau di kitab itu cuma nyebutkannya ya bahkan dia disumpel kemudian dibelebet sedikit gitu. Untuk meminimalisir biar nanti ketika keluar dia nggak kemana-mana gitu ya. Tapi kan mungkin dokter atau siapa lebih paham ya. Karena ini kan masalah sakit. Kondisi si orangnya ini ya, kondisi orangnya bagaimana kata dokter, kemudian kondisi tersebut dikonsultasikan kepada kiai ataupun ustadz terdekat menceritakan bagaimana lebih spesifiknya, lebih jelasnya penyakitnya bagaimana untuk dicarikan jalan keluar. Jadi kalau terkait apakah boleh menjadi udurnya itu nggak masuk sih, ada sih dibaca bacaan kita nggak masuk, itu bisa jadi salah satu alasan kita untuk meninggalkan sholat. Bahkan kan dalam keadaan perang pun orang wajib sholat. Bahkan dalam syiddatul khauf, bergantian itu ketika sholat perang biasa, sholat khauf, tapi ketika syiddatul khauf dia kan bahkan tetap wajib sholat meskipun dalam keadaan apapun, masih sambil memanah, sambil pedang, sambil bacok-bacokan gitu kan. Tapi ini perang asli, bukan perang tawuran pelajar ya. Yang perang asli, bukan yang gini-gini ya, tapi perang asli, bukan perang yang bawa kopel melawan orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir yang dipraktekkan oleh para sahabat seperti di perang Daturiko, perang Badar, itu perang Syadul Khauf, yang perang yang sebegitu dahsyatnya aja, yang taruhannya nyawa aja. Sholat tetap disyariatkan, tetap wajib, tetap dilaksanakan. Jadi teman-teman sekalian,
bagi sesibuk apapun kita ya, sesibuk apapun dalam kondisi apapun ketika dikumandangkan adzan ya memang harus kita melaksanakan. Iya, selama kita masih kategori Islam balik berakal. Kecuali untuk Mas Bujang kalau misalkan memang sudah murtad ya silakan. Atau mungkin akalnya hilang. Gak apa-apa. Semana. Karena memang dari tadi ketika kita bahas salat dia kayak Hilang, akalnya kayak ngeblank kayak nggak tahu apa-apa, mungkin dia tidur telentang nggak pakai baju gitu. Gitu ya Mas Rem ya, semoga bisa diterima. Jadi tetap dia berkewajiban dengan catatan setelah adzan dia langsung membersihkan, mencucikan ya, dan disucikan, kemudian meminimalisir entah itu pakai pampers, Atasnya juga satu waktu sholat ya. ya sampai misalkan dari dulu ya sampai asar, kemudian nanti asarnya dia seperti itu lagi ya. Jadi nggak bisa kayak wudu ya, kalau misalkan kita wudu bisa dia 1 minggu nggak batal ya 1 minggu. Iya, yang penting nggak batal. Tapi kalau yang di permasalahan ini dia otomatis batal ketika masuk waktu lainnya. Karena wudunya itu keringanan. Iya, keringanan. Seperti itu Mas Rahim, semoga bisa diterima. Terima kasih atas partisipasi pertanyaannya. Iya. Oke, seperti itu Mas Rahim, semoga bisa diterima dan ditunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya untuk kami bahas. Terima kasih, tetap bersama kami di podcast Santri. podcastnya para santri meletus balon hijau. Dor. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.